Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Door yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pria bernama Owen dan Matt yang sedang nongkrong di sebuah kafe. Mereka sedang membahas pacar Owen bernama Abby yang sedang berulang tahun hari ini. Owen dan Abby akan mengadakan pesta di sebuah bar nanti malam. Di sana Owen berencana untuk memberikan hadiah istimewa untuk Abby. Akan tetapi Owen tidak memiliki cukup uang karena baru-baru ini ia dipecat dari pekerjaannya. Sekarang Owen kebingungan untuk mencari pekerjaan untuknya. Setelah selesai berbincang-bincang, Owen memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, Owen melihat dua orang pria bernama Paulie dan Bobby sedang memalak seorang pria kaya raya. Dari kejauhan, Owen pun merekam aksi yang mereka berdua lakukan dan Owen berencana untuk mengunggah rekaman itu ke internet. Sadar kalau direkam, Paulie dan Bobby memutuskan untuk pergi saja. Owen pun mulai mendekati pria tersebut dan terungkap pria itu bernama Mike. Karena Owen sudah menyelamatkan Mike dari penjahat tersebut, Mike langsung memberikan Owen sejumlah uang. Awalnya Owen menolak uang tersebut, tapi karena keadaannya sangat kepepet, dengan terpaksa Owen menerima uang tersebut. Tidak hanya memberikan uang saja, Mike juga menawarkan pekerjaan pada Owen. Tapi di sini Mike tidak memberitahu Owen pekerjaan apa yang akan dia dapatkan. Mike menyuruh Owen untuk datang tepat pada jam 8 malam. Gaji yang akan diberikan kepada Owen sekitar $500 per hari. Tentu itu adalah nominal yang sangat-sangat besar. Setelah itu Mike memutuskan untuk pergi saja dengan membawa Knuckle. Dengan uang yang didapat tadi, Owen langsung membelikan sebuah hadiah pada Abby. Owen pun mengatakan pada Abby bahwa dirinya tidak bisa merayakan hari ulang tahun Abby dikarenakan Owen yang akan diterima bekerja. Tak hanya itu saja, ia juga memberitahukan lokasi tempatnya bekerja pada Abby. Pada malam harinya, Owen segera pergi ke lokasi yang dimaksud oleh Mike. Sesampai di sana, Owen disambut oleh salah satu satpam yang berjaga bernama Jim. Kemudian Jim memberikan Owen seragam penjaga. Di tempat itu, Jim menyuruh Owen untuk duduk saja di kursi dan memperhatikan pintu agar tidak terbuka. Itu adalah perintah dari bosnya, yaitu Mike, yang memang menyuruh mereka untuk menjaga pintu. Pada awalnya, Owen merasa sangat bingung kenapa dirinya disuruh menjaga pintu agar tidak terbuka. Owen bertanya pada Jim bagaimana jika ada orang yang membuka pintu itu dari dalam. Jim menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Lantas jika memang tidak ada orang di dalam pintu itu, mengapa pintunya harus dijaga? Ketika Owen bertanya sekali lagi tentang ada apa di balik pintu tersebut, Jim menjawab bahwa di dalam sana tidak ada apa-apa. Owen yang mendengar jawaban tersebut merasa sangat bingung jika memang tidak ada sesuatu di balik pintu tersebut. Kenapa Owen harus menjaga pintu itu? Karena tidak ingin banyak tanya, Owen segera menjalankan pekerjaannya sebagai penjaga pintu tersebut. Saat Owen berjaga di tengah malam, tiba-tiba ada dua orang satpam lainnya yang mulai datang ke tempat itu. Kedua satpam itu berencana memasuki pintu tersebut untuk menaruh sebuah kotak di dalam sana. Namun hal itu dicegah oleh Owen. Owen diperintahkan oleh bosnya dan juga Jim untuk tidak membuka pintu itu. Tak bisa lama telepon pun berdering, dan ternyata itu adalah bos Owen, yaitu Mike. Mike mengatakan bahwa hampir setiap malam akan ada pengiriman kotak yang dilakukan oleh dua orang satpam. Jadi Mike menyuruh Owen untuk membiarkan kedua satpam itu masuk ke dalam pintu itu karena mereka ingin menaruh kotak besar di balik pintu tersebut. Namun ada tahapan tertentu yang harus Owen lakukan ketika satpam itu masuk. Di balik pintu pertama akan ada pintu kedua. Jadi untuk bisa membuka pintu kedua, Owen diharuskan untuk mengunci pintu pertama. Ketika dua orang satpam itu masuk ke dalam pintu pertama, Owen harus cepat-cepat mengunci pintu pertama agar dua orang satpam tersebut bisa menaruh kotak itu di balik pintu kedua. Perlu diingat, kedua satpam itu harus berada di ruangan itu hanya dalam waktu 15 detik. Setelah dua satpam itu berhasil menaruh kotak tersebut, nanti dua satpam itu akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali dan Owen harus cepat-cepat membuka pintu pertama. Awalnya Owen masih merasa sangat bingung kenapa waktu yang diberikan hanya 15 detik saja. Tanpa pikir panjang lagi, Owen segera mengikuti perintah bosnya tersebut. Owen kemudian membuka pintu itu dengan sebuah kunci yang ada di laci. Setelah dua satpam itu masuk ke pintu itu, Owen langsung mengunci pintunya.
Selagi menunggu dua satpam itu mengetuk sebanyak 3 kali, Owen sempat mendengar suara gaduh dari dalam sana. Tak bisa lama, dua satpam itu mengetuk 3 kali, yang artinya Owen harus membuka pintunya dengan cepat. Setelah berhasil membuka pintunya, satpam itu menyuruh Owen untuk mengunci pintu tersebut dan jangan sekali-sekali masuk ke dalam sana. Tak bisa lama, telepon mulai berdering lagi, dan itu adalah Mike yang menanyakan tentang kabar kedua satpam itu. Owen pun memberitahu Mike bahwa satpam itu dalam keadaan baik-baik saja. Di situ Owen masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kenapa di laci selain ada kunci, terdapat pistol juga? Kebingungan itu membuat Owen ingin berhenti dari pekerjaan itu. Karena tidak ingin Owen berhenti, Mike pun akan menjelaskan semuanya di pagi hari setelah si bekerja yang selesai. Dengan terpaksa, Owen pun akan menjaga pintu itu sampai pagi hari. Ketika sedang bersantai, Owen sangat terkejut karena pacarnya yaitu Abby datang ke tempat kerja Owen bersama dengan teman-temannya. Teman-teman Abby diantaranya ada Mia, Olivia, Jess, dan pacar Jess yaitu Matt. Mia yang dalam keadaan mabuk mencoba untuk membuka pintu yang telah dilarang untuk dimasuki. Awalnya Mia menanyakan kunci dari pintu itu karena Mia ingin sekali masuk ke dalam sana. Akan tetapi Owen tidak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam pintu itu. Larangan itu membuatnya lainnya bertanya tentang ada apa di balik pintu tersebut. Owen seketika menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu ada apa di dalam sana. Sementara itu, saat Matt dan Jess sedang bersantai di luar gedung, mereka sempat mendengar suara minta tolong dari ventilasi udara. Mendengar hal itu, Matt dan Jess segera melapor pada Owen tentang suara-suara tersebut. Beberapa dari mereka awalnya tidak percaya dengan perkataan dari Matt dan Jess. Mereka kemudian berpikir positif bahwa mungkin itu adalah suara tikus. Di saat yang sama, mereka menyadari kalau Mia tidak ada bersama mereka. Oleh karena itu, mereka kembali masuk ke dalam gedung itu dan tidak menemukan keberadaan dari Mia. Seketika, Owen pun sangat terkejut karena ternyata Mia telah membuka pintu yang telah dilarang. Owen pun menyadari bahwa Mia sudah masuk ke dalam pintu itu lebih dari 15 detik, bahkan sudah lebih dari 1 menit. Awalnya Owen tidak mengizinkan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Owen bingung menjelaskan kepada teman-temannya karena dirinya sendiri tidak tahu menahu tentang apa yang ada di balik pintu itu. Karena Mia telah menghilang, mereka secara perlahan mulai masuk ke dalam sana. Karena beberapa dari mereka bersikeras untuk masuk ke pintu itu untuk mencari Mia, akhirnya Owen terpaksa mengambil 2 senter dari laci sebagai penerangan untuk mereka. Baru saja masuk ke dalam sana, mereka melihat ada pintu kedua, dan pada awalnya suasana tampak normal-normal saja. Owen langsung mengunci pintu pertama agar pintu kedua mau terbuka. Setelah pintu kedua terbuka, mereka semua melihat bahwa ruangan di sana sangat-sangat besar. Owen kemudian memiliki ide dengan cara berpencar agar lebih cepat menemukan Mia. Sebelum itu, mereka akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim pertama terdiri dari Owen, Abby, dan Olivia. Sedangkan tim kedua terdiri dari Matt dan Jess. Kedua tim itu kemudian mulai berpencar untuk mencari Mia. Ketika Owen, Abby, dan Olivia sedang menelusuri sebuah ruangan, tiba-tiba Olivia dikagetkan dengan kehadiran dari dirinya sendiri yang menyuruh Olivia untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Olivia merasa sangat ketakutan. Karena tidak punya banyak waktu, mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan mencari Mia. Setelah berjalan cukup jauh, Olivia memasuki sebuah ruangan dan di sana tiba-tiba saja pintunya mendadak terkunci. Olivia merasa ketakutan dan mulai berteriak meminta tolong pada Owen dan Abby untuk membukakan pintu tersebut. Owen sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu itu, tapi sayangnya pintunya tidak mau terbuka. Mengetahui Olivia terkunci, Owen pun segera kembali untuk meminta bantuan pada Matt dalam menyelamatkan Olivia yang sedang terjebak. Sesaat setelah Owen dan Abby pergi, Olivia mendengar suara-suara misterius yang membuatnya menjadi ketakutan. Di saat bersamaan, HP milik Olivia tidak mendapatkan sinyal satupun dan juga baterai HP-nya akan segera habis. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Matt dan Jess yang sedang menelusuri ruangan. Hampir setiap langkah, Matt dan Jess mendengar suara-suara misterius entah dari mana asalnya. Kemudian Jess menegur Matt yang menendang-nendang sebuah kaleng dan juga menginjak kaleng tersebut. Matt pun berkata pada Jess bahwa bukan dirinya yang memainkan kaleng itu.
Tapi menurut pandangan Jess melihat dengan jelas kalau Matt lah yang menendang kaleng itu. Ketika menelusuri sebuah ruangan, Matt secara tidak sengaja melihat makhluk aneh di belakang Jess yang akhirnya membuat Matt lari terbirit-birit. Jess pun kemudian bertanya kenapa Matt berlari seperti itu, dan Matt mengatakan kalau ada sosok hantu di belakang Jess tadi. Di sekitaran tempat itu, mereka berdua melihat dengan jelas mayat dari seorang pria yang ternyata adalah Bobby yang pernah kita lihat di awal cerita. Jess dan Matt merasa sangat bingung dengan kematian dari Bobby. Setelah diusut lebih dalam, akhirnya mereka menyimpulkan kalau Bobby melakukan bunuh diri dengan cara menyayat lehernya sendiri. Dari seberang ruangan, Matt dan Jess melihat sosok hantu dan akhirnya mereka berlari untuk mencari Owen dan yang lainnya. Singkat cerita, Owen, Abby, Jess, dan Matt bertemu kembali. Owen dan Abby kemudian mengajak mereka berdua untuk menyelamatkan Olivia yang masih terjebak di sebuah ruangan. Akan tetapi ketika sampai di ruangan Olivia tidak ada di sana. Pada awalnya Owen mengajak mereka semua untuk keluar dari tempat ini dan menelpon pihak kepolisian untuk mencari Mia dan Olivia. Namun Jess menolaknya mentah-mentah. Sebelum ia menemukan keberadaan dari Mia dan Olivia, Jess tidak akan pergi dari tempat tersebut. Jess yang sangat keras kepala memaksa Owen untuk menemaninya. Pada akhirnya Owen memberikan kunci dan menyuruh Abby dan Matt untuk keluar dari tempat ini, sedangkan Owen dan Jess akan melanjutkan penelusuran demi mencari Olivia dan Mia. Saat sampai di sebuah ruangan penuh dengan cahaya hijau, tiba-tiba ada sosok pria muncul mencoba menyerang Jess. Jess memberontak dengan sekuat tenaga agar tidak disakiti oleh pria tersebut. Saat Owen mengamati pria tersebut, ternyata dia merupakan Pauli, pria yang pernah kita lihat di awal cerita. Owen pun bertanya kenapa Pauli bisa sampai di tempat ini. Pauli mulai menjelaskan bahwa pria yaitu Mike dan anak buahnya yang telah membawa Pauli dan Bobby ke gedung ini. Semua bermula ketika Owen berhasil mengusir Pauli. Setelah Pauli dan Bobby pergi, Mike sempat mengeluarkan knuckle dan senjata itulah yang Mike gunakan untuk melumpuhkan Pauli dan Bobby. Dalam kondisi yang pingsan, anak buah Mike memasukkan Pauli dan Bobby ke dalam kotak besar. Di perjalanan menuju gedung itu, Pauli sempat mendengar tentang gedung ini yang di dalamnya penuh dengan hantu jahat. Hantu itu setiap harinya membutuhkan makanan, jadi Pauli dan Bobby akan dijadikan makanan untuk para hantu yang menghuni gedung tersebut. Barang siapa yang melewati pintu pertama, maka secara perlahan orang tersebut akan mengalami halusinasi, sehingga halusinasi itu mampu membuat orang itu melakukan bunuh diri. Semenjak Pauli berada di gedung ini, Pauli sering sekali mengalami halusinasi. Lalu Jess pun merasa sedikit syok setelah mengetahui gedung ini yang ternyata angker dan bisa membuat seseorang mengalami halusinasi hingga bunuh diri. Ia juga memberitahu Pauli bahwa Bobby sudah tewas akibat bunuh diri. Di situ juga terungkap bahwa Pauli yang telah membebaskan Olivia dari sebuah ruangan. Ketika Pauli mengejar Olivia, Pauli malah melihat Olivia yang telah meninggal karena terjatuh dari ketinggian. Pada awalnya Owen tidaklah percaya dengan perkataan Pauli mengenai kematian dari Olivia. Karena saking berhalusinasinya, Pauli memutuskan untuk pergi. Karena tak kunjung menemukan keberadaan dari Mia dan Olivia, mereka berdua bergegas kembali ke pintu utama. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Matt dan Abby yang sudah tiba di pintu pertama. Matt mencoba membuka pintu dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Owen, akan tetapi kunci tersebut tidak bisa digunakan. Di saat yang sama, Abby melihat sosok yang melintas begitu saja. Abby segera mengejar sosok itu dan ternyata dia adalah Pauli. Pauli yang tengah berhalusinasi langsung membunuh Abby di tempat. Karena Abby menghilang, Matt segera mengejar Abby dan meninggalkan kuncinya di pintu pertama. Sesaat setelah Matt menyusul Abby, Mia muncul begitu saja di pintu kedua. Pintu kedua mendadak tertutup dengan sendirinya, sehingga dengan ditutupnya pintu kedua, maka pintu pertama bisa dibuka menggunakan kunci. Mia pun dengan mudahnya keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Matt sangat terkejut ketika melihat Abby yang sudah meninggal bersimbah darah. Matt pun segera kembali ke pintu pertama dan bertemu dengan Jess dan Owen. Owen kemudian bertanya di mana keberadaan dari pacarnya yaitu Abby. Matt menjelaskan bahwa Abby sudah meninggal dunia berada di sebuah ruangan.
Matt pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjaga Abby dengan baik. Matt mengaku kalau dirinya sama sekali tidak bisa membuka pintu itu. Saat Owen melihat pintu kedua yang terbuka lebar, akhirnya Owen sadar bahwa penyebab pintu pertama tidak bisa dibuka diakibatkan oleh pintu kedua yang belum ditutup sepenuhnya. Dari belakang Matt, Paulie muncul dan langsung membunuh Matt di tempat. Tidak hanya Matt saja, melainkan Jess dibunuh dengan mudah oleh Paulie yang sedang mengalami halusinasi. Karena tidak ada waktu lagi, Owen segera menutup pintu kedua rapat-rapat. Setelah berhasil tertutup, barulah Owen segera keluar dari ruangan terkutuk itu. Namun baru saja keluar, terdapat sosok pria bernama Tim yang menodongkan pistol mengarah ke Owen. Tim tidak segan-segan menembak Owen sehingga Owen pun tewas di tempat. Selain Owen, juga terdapat Mia yang sudah tewas di tempat. Sepertinya Tim merupakan penjaga baru sama halnya seperti Owen yang harus melaksanakan perintah dari bosnya. Sebelumnya Owen diperintahkan untuk menjaga pintu itu agar tetap tertutup. Ketika Owen sedang dalam shiftnya, Mike bingung mengapa Owen tidak bisa dihubungi. Oleh karena itu, Mike menyimpulkan bahwa Owen pasti sudah masuk ke dalam sana. Mike seperti sudah mengetahui bahwa Owen pasti masuk ke dalam pintu itu. Pintu tersebut seperti memiliki daya tarik yang sangat tinggi sehingga siapapun yang berada di dekatnya akan merasa penasaran untuk masuk ke dalam pintu itu. Kemungkinan besar Mike sengaja membiarkan orang memasuki ruangan di balik pintu itu untuk dijadikan tumbal demi kekayaannya. Maka dari itu, Mike setiap harinya mengirim manusia untuk masuk ke dalam ruangan itu. Inilah mengapa Mike menjadi orang yang sangat kaya raya. Setelah Owen masuk ke pintu itu, Mike pun segera merekrut penjaga baru dan terpilihlah Tim sebagai penjaga pintu yang baru. Tim pun diperintahkan untuk menjaga pintu sama halnya seperti Owen. Kemungkinan besar nanti Tim akan merasa penasaran dengan isi di balik pintu tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.